lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tami, apa yang ingin kau pelajari hari ini? Hari ini, aku ingin belajar tentang kapasitor keping sejajar. Oke, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Tahukah kamu bagaimana alat pemicu detak jantung dapat bekerja? Atau pernahkah kamu melihat ada lampu flashlight menyala ketika kamu menggunakan kamera? Alat-alat tersebut adalah contoh alat-alat yang dalam pengoperasiannya membutuhkan energi yang relatif besar, namun dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, dibutuhkan suatu komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik yang relatif besar tersebut. Komponen elektronik tersebut adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua konduktor yang terpisah oleh bahan dielektrik. Ini memungkinkan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik secara cepat. Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, termasuk dalam sirkuit pemfilteran, penyimpanan energi, dan pengaturan waktu. Jika salah satu keping kapasitor dihubungkan dengan satu kutub baterai dan ujung yang lain dihubungkan dengan kutub baterai yang lain, maka akan terjadi gerak muatan melalui penghantar dan keping. Karena kedua keping ini terpisah oleh medium isolator udara atau isolator lainnya yang biasa kita sebut dengan bahan dielektrik, maka muatan akan berhenti pada tiap-tiap lempeng dan tersimpan pada lempeng keping tersebut. Semakin luas lempeng keping yang digunakan, maka kemampuan untuk menyimpan muatan yang menempel pada keping akan semakin besar. Karena ada muatan yang tersimpan, maka akan ada energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Selanjutnya, ketika kapasitor ini kita hubungkan dengan alat elektronik sesuai kebutuhannya, misalnya dalam hal ini kita ambil contoh flashlight pada kamera yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga energi yang digunakan untuk menyalakan flashlight tidak langsung dari sumber listrik, tetapi dari energi yang tersimpan pada kapasitor kamera tersebut. Aku mulai mengerti. Jadi, bahan dielektrik tersebut memisahkan lempeng-lempeng tersebut agar tidak saling bersentuhan, kan? Ya, tepat sekali. Jadi, kapasitor keping sejajar terdiri dari dua lempeng konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti kertas, plastik, atau keramik. Bahan dielektrik ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitansi si kapasitor dengan cara mengurangi tegangan antara kedua lempengnya. Kapasitor keping sejajar digunakan dalam berbagai perangkat elektronik untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dengan cepat. Contohnya, kapasitor digunakan dalam sirkuit daya untuk menghaluskan sinyal arus bolak-balik sehingga perangkat elektronik seperti komputer, televisi, dan ponsel dapat berfungsi dengan lebih stabil. Aku sering melihat kapasitor dalam alat-alat elektronik, tetapi aku tidak tahu bahwa kapasitor keping sejajar memiliki peran sepenting itu. Dalam kapasitor dua keping sejajar, kita bisa mencari beda potensial yang dihubungkan dengan kapasitor dengan menggunakan rumus P sama dengan E kali D, yang dimana E di sini menunjukkan medan listrik yang dapat kita cari dengan menggunakan rumus E sama dengan Q per epsilon 0A. Selanjutnya, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan kita yang pertama, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan Q per epsilon 0A dikalikan dengan D. Jika kita sederhanakan lagi, maka persamaannya menjadi P sama dengan Qd per epsilon 0A.
Nah, setelah mendapatkan nilai V, maka secara sistematis kapasitas kapasitor poping sejajar dapat dirumuskan dengan persamaan C sama dengan Q per V. Sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan untuk mencari V. Selanjutnya kita akan mensubstitusi persamaan V ini ke dalam persamaannya ini, sehingga persamaannya menjadi C sama dengan Q per QD per epsilon 0A. Nah, untuk besar muatan di sini atau Q di sini bisa saling menghilangkan, sehingga persamaannya menjadi C sama dengan epsilon 0A per D. Rumus ini kita gunakan untuk mencari kapasitansi dua keping sejajar yang medium isolatornya berupa udara. Sedangkan jika medium isolatornya bukan udara, maka persamaannya menjadi C sama dengan epsilon 0 epsilon R A per D, yang dimana epsilon 0 di sini menunjukkan permitivitas udara, epsilon R konstanta dielektrik relatif dari bahan dielektrik di antara lempeng, A luas tiap poping, C kapasitansi, dan D menunjukkan jarak pisah antar poping. Baiklah, sekarang aku akan mencoba menggunakan rumus tersebut untuk mengerjakan soal latihan yang kakak berikan. Misalkan kita memiliki dua lempeng datar berukuran 5 x 5 cm dipisahkan oleh sebuah kertas dengan ketebalan 0,2 mm. Bahan dielektriknya memiliki konstanta dielektrik relatif 2. Hitunglah kapasitansinya. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa luas tiap lempeng sebesar 25 cm kuadrat atau setara dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sedangkan untuk jarak antar kedua lempeng sebesar 0,2 mm atau setara dengan 0,2 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Sedangkan untuk nilai konstanta dielektriknya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar kapasitansinya dengan menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 epsilon R A per D. Selanjutnya kita tinggal memasukkan data-data yang telah kita dapatkan dari soal, sehingga persamaannya menjadi C sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali 2 kali 25 kali 10 pangkat minus 4 per 0,2 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga kita dapatkan nilai kapasitansinya sebesar 2,212 kali 10 pangkat minus 10 C per V. Bagus, Sami. Kamu sudah menghitungnya dengan benar. Kapasitansinya memang cukup kecil, tetapi penting untuk memahami bagaimana kapasitor bekerja dalam sirkuit elektronik. Wah, terima kasih banyak, Kak. Sekarang aku merasa semakin paham dengan kapasitor keping sejajar. Dengan memahami konsep kapasitor keping sejajar, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam dunia elektronika modern. Kapasitor ini tidak hanya digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, tetapi juga merupakan salah satu fondasi dari berbagai aplikasi teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita terus belajar dan menjelajahi dunia elektronika bersama-sama. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Hai Sobat Gembel! Terima kasih telah belajar bersama kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Yuk terus belajar dan jelajahi dunia ilmu pengetahuan bersama kami dan temukan keajaiban fisika lainnya. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya.